Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur pemberitaan firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Frida Theodora Kapoh Sambolaga, STH. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun, kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Mari kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah dia
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah pada pagi ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Matius 19 ayat 13a menjadi nats pembimbing ibadah pagi ini menyatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam peribadahan, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati, jiwa, dan roh kita untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus yang kita naikkan dalam bentuk kidung pujian.
Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga yang ke-17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan saudara-saudara, walau masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyambut kehidupan bersama orang yang kita cintai. Dengan kita melaksanakan ibadah minggu secara online pada hari ini, minggu pertama di bulan September, 6 September 2020, dan pada pagi ini secara khusus saudara-saudara kita bersyukur untuk pertambahan usia pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB atau Pelkat PA GPIB yang Tuhan izinkan memasuki gerbang tahun rahmat Tuhan di usia 61 tahun. Wow, saudara-saudara, bukan usia muda, bukan usia yang sangat kecil atau sedikit, tapi sudah begitu banyak usia yang matang, syarat dengan hikmat Allah yang melingkupi para pelayan PA, tapi juga para anak layan PA yang kita cintai. Untuk memaknai setiap bentuk pelayanan atau layan baktinya dengan kecintaannya pada pengajaran firman Allah, pada kasih dan kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Dan pada saat ini saudara-saudara,
kita bersama-sama ingin merenungkan makna pengajaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pernahkah kita suatu saat mengamati dengan seksama bagaimana seorang anak kecil berusia 4 tahun atau 5 tahun, saudara-saudara, duduk dengan manisnya, dengan tekunnya, sambil senyum-senyum, dia menggenggam smartphone-nya, dan dengan jari jemarinya yang begitu mungil, dia menyentuh layar touchscreen-nya untuk mencari atau mendownload apapun yang dia inginkan. Dan biasanya saudara-saudara dalam keadaan atau dalam posisi demikian, jangan coba-coba mengganggu atau mengusik dia. Dia pasti akan memberikan respon tidak suka kepada apapun bentuk gangguan, karena dia sangat menikmati, sangat enjoying dengan smartphone-nya. Saudara-saudara, kita tentunya bertanya-tanya, kagum dengan kecerdasan seorang anak kecil berusia 3-4 tahun yang begitu muda belia, tapi dia sudah begitu fasih menguasai IT. Dia begitu fasih menguasai komputer. Sementara saya yang sudah mau usur ini, saudara-saudara, nggak ngerti mau kuplek-kaplik masalah handphone, laptop, dan sebagainya. Tapi anak zaman sekarang, saudara-saudara, tidak perlu ikut kursus komputer. Dia langsung bisa mengoperasikan komputer dengan begitu lihai, dengan begitu piawai. Saya buka laptop aja mungkin susah, nggak ngerti ya. Tapi seorang anak kecil, dia bisa dengan cepatnya mengakses apapun aplikasi yang dia inginkan lewat laptop tersebut. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Ada yang berkata, katanya anak kecil zaman sekarang ini kelebihan gizi. Kalau zaman saya dulu kan zaman tradisional, makanannya semuanya serba tradisional. Kalau sekarang sudah begitu canggih. Ada lagi yang bilang, karena anak sekarang itu atau anak kecil itu masih kosong, space-nya masih luas. Sementara kita ini yang sudah usur, memorinya sudah full dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Jadi sudah susah sekali untuk menangkap dengan begitu cepat akan arus informasi lewat kecanggihan IT. Tapi seorang anak kecil, saudara-saudara, dia begitu cepat menyerap arus informasi yang mereka lihat, mereka dengar dengan seksama. Itu akan cepat mereka tanggap. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun alasannya, menurut pandangan saya atau menurut hemat pikiran saya, saudara-saudara, ada satu alasan utama mengapa seorang anak kecil begitu mudah menyerap arus pengetahuan yang begitu deras, informasi yang begitu luas. Bagaimana? Kenapa bisa demikian? Saudara-saudara, ternyata seorang psikolog mengatakan dalam diri seorang anak kecil ada sifat yang luar biasa yang perlu dipahami, bahkan juga mungkin dimiliki oleh seorang dewasa, yaitu dalam diri seorang anak kecil terkandung sifat teachable. Teachable ini atau mudah untuk belajar atau diajar. Anak kecil akan menerima informasi yang tanamkan terus-menerus dan berulang-ulang dalam benaknya dan dalam memori ingatannya akan dia rekam. Itu sebabnya saudara-saudara hati-hati bicara di depan seorang anak kecil. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu akan dia simpan di memori ingatannya. Karena seorang anak kecil punya sifat yang begitu kuat, teachable. Teachable, saudara-saudara, adalah sifat positif yang dikembangkan dalam diri seseorang menuju proses pendewasaan. Dalam kaitan spiritualitas, saudara-saudara, teachable ini sangat baik sekali. Karena seseorang akan memiliki kecenderungan untuk open-minded, membuka wawasan pikiran. Tidak seperti katak dalam tempurung. Dia mau belajar dari orang lain dan belajar pada lingkungan di sekitarnya. Itu seorang yang mempunyai jiwa teachable. Dia tidak malu untuk belajar. Dia nggak malu untuk dikatakan, kamu ini kurang pengetahuan. Dia akan terus belajar dan belajar. Dia tidak menjadi orang yang sok tahu, yang menganggap dirinya serba tahu, sudah banyak tahu.
melainkan selalu dengan rendah hati. Dia menerima pandangan orang lain seperti seorang anak kecil tadi. Meskipun orang yang memberi pandangan itu jauh lebih muda atau mungkin status sosialnya lebih rendah dari dia, tapi dia akan menyimpan semua bentuk pandangan, tentunya yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi dirinya. Seorang teachable, saudara-saudara, tidak pernah membuat benteng untuk menolak pengajaran yang bermanfaat tadi, yang menjadi berkat. Hanya karena dia menolak hanya karena dia merasa mungkin dia lebih rohaniawan. Mungkin dia lebih menguasai Alkitab. Dia sudah baca Alkitab berkali-kali, dia sudah hafal itu ayat Alkitab jutaan ayat. Seorang teachable, saudara-saudara, tidak akan bersikap demikian. Sekalipun mungkin dalam memori ingatannya sudah penuh dengan ayat-ayat Alkitab, dengan pengajaran firman Tuhan, tapi dia selalu mau menerima pengajaran yang membuat dirinya menjadi pribadi yang humble, low profile, rendah hati, tidak sombong rohani. Sehingga saudara-saudara, menjadi sosok pribadi yang teachable ini akan membawa seseorang untuk mencapai atau meraih pencapaian dalam kualitas spiritualitasnya. Sebagaimana yang kita lihat dalam pembacaan ini, saudara-saudara, bagaimana seorang Paulus dan juga anak rohaninya Timotius yang terungkap dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17, di mana Paulus sedang membentuk karakter seorang Timotius untuk menjadi pribadi yang teachable, pribadi yang mau belajar dari pengajaran firman Tuhan, pribadi yang terbuka, yang open-minded, yang rendah hati, yang tidak sombong rohani. Walaupun Timotius adalah anak remaja yang luar biasa, saudara-saudara. Dia sangat tekun membaca Alkitab, dia juga sangat tekun mendengar nasihat-nasihat Rasul Paulus. Jadi kalau dikata, saudara-saudara, langkah mungkin pada masa itu seorang remaja bisa menjadi pelayan Tuhan. Tapi itu yang terjadi karena apa, saudara-saudara? Tadi dalam diri seorang Timotius ada sifat teachable. Dia selalu mau belajar dari apa yang baik, apa yang positif, apa yang sehat dan penuh berkat. Saudara-saudara, melalui pembacaan Alkitab ini dari 1 Timotius 1 ayat 12-17, Paulus memaparkan 3 hal yang sangat unik menurut saya, unik sekali, saudara-saudara. Yang pertama, kita melihat di sini Paulus dengan beraninya dia memaparkan masa lalu yang hitam pekat. Kita lihat pada ayat 13 ya, ayat 13 dikatakan di sana, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Paulus mengaku dia seorang penghujat, dia seorang penganiaya, seorang ganas. Artinya Paulus bukan hanya melakukan tindakan yang jahat, tapi dia juga melakukannya dengan tindakan yang ganas, yang sadis. Dia memburu dan membunuh orang Kristen atau pengikut Kristus. Ada aturan, saudara-saudara, seorang penghujat menurut hukum Taurat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan saudara tahu pada Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a, Paulus adalah saksi atau salah satu saksi sekaligus pencetus dan penanggung jawab dari eksekusi hukuman mati dengan cara dirajam atau dilempar batu terhadap seorang Stefanus. Luar biasa, saudara-saudara, seorang penghujat, pembunuh, bersaksi tentang keburukan atau kebejatan hidup di masa lalu. Dia bersaksi bukan di hadapan siapa-siapa, tapi dia bersaksi di hadapan anak rohaninya. Ini kita akan mencoba untuk memahami apa maksud dari Rasul Paulus. Kenapa dia harus ceritakan masa lalunya yang hitam kepada seorang Timotius yang masih remaja, masih muda belia. Saudara-saudara, Paulus mengungkapkan di hadapan Timotius bahwa kehidupan di masa lalunya sangat hitam pekat.
Paulus mengakui kebejatan hidup masa lalunya. Ini bukan perkara yang mudah, saudara-saudara. Ketika banyak orang mengejar pengakuan orang lain tentang kehebatan, prestasi, dan prestise dirinya, justru Paulus membeberkan dosa masa lalunya, keburukan masa lalunya kepada seorang Timotius. Bukankah itu berarti dia mempermalukan dirinya sendiri? Karena banyak orang justru mencoba untuk tampil hebat di hadapan orang banyak. Tapi Paulus justru tidak demikian. Saudara-saudara, Paulus mengakui bahwa sekalipun dia belajar Taurat, dia belajar Perjanjian Lama, dia belajar kitab-kitab para nabi, tapi dia sama sekali bukan pribadi yang layak untuk mendapat perkenanan daripada Tuhan. Ini yang mau dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Dia orang yang luar biasa, kepiawaian dalam berteologi. Dia menguasai Taurat, dia menguasai kitab para nabi, tapi dia mengakui bahwa dirinya tidak layak menerima perkenanan daripada Tuhan. Di sini Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk bersikap jujur. Apa adanya, bukan ada apanya. Terbuka sebelum melaksanakan tugas pelayanan. Terbuka bukan hanya kepada sesama, tapi paling utama terbuka kepada Tuhan. Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh jujur dan tulus di hadapan Allah. Sebelum dia melaksanakan tugas mulia, teramat berat, tapi penuh berkat, pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Itu maksud Paulus memaparkan tentang keburukan masa lalunya di hadapan Timotius. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus juga memaparkan akan realitas hidupnya di masa kini. Kalau dulu Paulus seorang penghujat, seorang penganiaya dan ganas dalam tindakannya, tapi sekarang, saudara-saudara, Tuhan ubah kehidupan Paulus dengan luar biasa. Ayat 16 katakan, saudara-saudara, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Paulus mengamini dan mengimani benar apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya. Ini yang mau disampaikan Paulus kepada Timotius. Amini dan imani perbuatan Allah dalam hidupmu. Bahwa Allah sanggup mengubah sesuatu yang mungkin di mata dunia itu sudah tidak ada artinya. Sudah layak untuk dibuang karena seperti sampah. Tapi Allah sanggup mengubah masa lalu seseorang menjadi lebih baik, bahkan lebih mulia. Karena Allah memiliki kesabaran yang teramat sempurna di dalam Yesus Kristus. Itu maksud Paulus menyatakan kehidupannya di masa kini. Kesaksian hidupnya di masa kini, dia sudah diubah oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ayat 16. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Paulus juga menyatakan bagaimana pengharapan imannya untuk menjelang kehidupan di masa yang akan datang. Paulus katakan yang selalu menjadi dasar dari keyakinan iman pengharapannya adalah perbuatan Allah yang begitu luar biasa mengasihi dia. Karena itu tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk tidak bersyukur. Ayat 12. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Rasul Paulus mengajak kepada Timotius untuk menjadikan Allah di dalam Kristus fondasi iman yang menguatkan dia untuk tetap berdiri tegak di tengah amukan badai kehidupan bagaimanapun keras dan beratnya. Kalau dia berpijak di atas dasar batu karang yang teguh, dia tidak akan goyah. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius membangun karakter spiritual sama seperti dia, yang lewat proses begitu rupa Allah kerjakan sehingga menjadi pribadi yang sangat mulia di pandangan mata Allah.
Dari paparan teologis tentang kesaksian Paulus tentang kehidupan Paulus di masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Apa sih yang mau kita tangkap dan kita bagikan kepada sesama kita, terlebih khusus kepada anak-anak layan PA yang pada hari ini kita rayakan ulang tahun pelayanannya ke-61 tahun, Pelkat PA GPIB. Saudara-saudara, pertama kita melihat di sini kualitas kebersamaan antara Paulus dan anak rohaninya Timotius luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Paulus selalu merawat kebersamaannya dengan anak rohaninya ini begitu intens. Tidak sedikit pun dia lewatkan sesaat atau waktu-waktu yang baik untuk bagaimana Paulus share tentang pengalaman hidup berimannya. Paulus tidak hanya memberi pengajaran secara verbalisasi, tapi juga dia memberi contoh kehidupannya yang menjadi visualisasi, yang disaksikan sendiri oleh Timotius. Sehingga tertanam dalam memori Timotius tentang karakter tangguh seorang Rasul Paulus, bapak rohaninya. Dan itu menjadi motivasi begitu kuat dalam diri Timotius untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang tangguh. Pertanyaan sekarang, saudara-saudara, bagaimana dengan kita semua? Para orang tua, para pelayan PA, kualitas kebersamaan seperti apa yang selama ini kita bangun dengan anak-anak kita? Apa yang kita tanamkan di lahan hati mereka, di memori pemikiran mereka tentang cinta kasih Allah, ataukah kebencian terhadap sesama yang kita tularkan virus kebaikan, ataukah keburukan, bahkan kebobrokan moral karena tutur kata yang tidak menyatakan kemuliaan Allah? Saudara-saudara, anak-anak lebih cepat belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar ketimbang berbagai hal yang kita berikan untuk mereka pahami begitu saja. Tapi mereka akan melihat bagaimana perangai perilaku orang tua atau orang yang lebih tua dari mereka di hadapan mereka. Saudara-saudara, mungkin masih hangat dalam ingatan kita kisah pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga. Tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara, bukan hanya suami istri, tapi anak-anaknya pun yang masih usia remaja ikut melakukan aksi bom bunuh diri. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apa yang disampaikan para orang tua ini ketika mereka dalam kebersamaan? Apa yang mereka sharekan kepada anak-anak untuk membentuk mindset bahkan karakter seorang anak yang masih belia, yang berani untuk mengambil keputusan bunuh diri, bahkan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain? Kalau bukan, yang dipaparkan, diajarkan adalah sebuah kebencian, sebuah kekerasan, tindak kekerasan. Karena tidak mungkin seorang anak kecil yang masih polos, masih sangat lugu, dia berani mengambil keputusan yang begitu rupa. Nah, di sini saudara-saudara, kita merenung sangat miris keluarga yang menjadi wadah tempat di mana cinta kasih disemai oleh setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak sebagai makhluk yang lemah, yang selalu butuh perlindungan untuk dia bisa bertumbuh kembang menjadi pribadi yang utuh. Justru dalam keluarga dia tidak menemukan ketenangan, dia tidak menemukan perlindungan dari kondisi kejiwaannya. Lalu kemana lagi dia mau mencari? Kepada siapa dia bisa mendapatkan? Karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kualitas kebersamaan antara orang tua sebagai pembina rohani anak-anak ini harus terus digalakan, dipelihara, dirawat sedemikian rupa dalam kehidupan keluarga-keluarga orang percaya. Kita bersyukur, saudara-saudara,
Walaupun masa pandemik ini sangat berat bagi kita, karena kita tidak tahu sampai kapan masa ini akan berhenti berlalu. Tapi paling tidak saudara-saudara, kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap melihat ada berkat Tuhan di balik segala macam kesulitan hidup yang kita hadapi. Apa berkat Tuhan itu? Yaitu kebersamaan kita yang selama ini mungkin sangat sulit untuk kita adakan dalam keluarga, karena masing-masing anggota sibuk. Suami, istri, ayah, ibu sibuk dengan pekerjaan. Tapi di masa pandemik ini kita lebih banyak habiskan waktu bersama keluarga tercinta. Lalu apa yang kita sharekan? Apa yang kita bagikan dalam percakapan dengan anak-anak kita? Apakah seperti Rasul Paulus, kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu kita yang mungkin hitam pekat, tapi oleh tangan kuasa Allah dibentuk, diubah menjadi pribadi yang luar biasa, dan sekarang sangat mencintai Allah? Ataukah kita hanya habiskan waktu kebersamaan dengan nonton film atau main games dan lain sebagainya? Tidak ada lagi kebersamaan dalam membangun spiritualitas, kerohanian anggota keluarga, khususnya anak-anak kita. Karena mereka, saudara-saudara, adalah penerus keluarga, tapi juga penerus gereja, bahkan bangsa negara ini. Itu yang pertama, saudara-saudara, kita mau tangkap dari paparan Rasul Paulus terhadap Timotius. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus mengkondisikan Timotius menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh menghadapi berbagai macam kesulitan. Bukan menjadi anak yang manja, anak yang cengeng, anak yang selalu bergantung sama orang tua. Tapi dia mandiri untuk bisa melihat dan menghadapi, bahkan mengatasi segala macam tantangan di usia yang masih sangat belia. Saudara-saudara, kita tentunya ingin sekali anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh. Kita tidak mungkin minta kepada Allah, bahkan paksakan Allah untuk tetap bawa anak-anak kami ke jalan yang tenang, ke jalan yang nyaman, ke jalan yang indah, bertaburan bunga mawar. Karena itu tidak ada di dunia, saudara-saudara. Semua jalan yang akan kita hadapi adalah jalan penuh dengan tantangan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan kepada anak-anak di usia yang masih dini ini adalah karakter. Pribadi yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, yang tidak cengeng, yang selalu berjuang di dalam dan bersama kuasa Tuhan, menyelesaikan tugas panggilan. Dan di sini, saudara-saudara, peranan orang tua, bahkan juga para pelayan PA untuk bisa mengkondisikan anak-anak layan menjadi pribadi yang berani untuk mengerjakan tugas pelayanan dalam hal yang sederhana. Mungkin hanya berdoa, mungkin hanya baca Alkitab, mungkin hanya bawa puji-pujian, tapi mereka kerjakan dengan antusiasme, dengan sukacita, dengan penghayatan bahwa ini kesempatan luar biasa saya bisa melayani Tuhan Allah saya. Karena dia pribadi yang sangat termulia. Kita saja kalau dipanggil untuk melayani orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, kita begitu bangga, apalagi melayani Allah Sang Halik, pencipta langit dan bumi. Tanamkan kebanggaan kepada anak-anak layan kita, kebanggaan hati mereka karena bisa melayani Allah. Sebab siapakah kita ini? Di sini, saudara-saudara, Rasul Paulus menanamkan kepada Timotius, banggalah menjadi pelayan Tuhan. Banggalah menjadi kepercayaan Tuhan sekalipun usia masih muda. Rasul Paulus katakan, jangan pernah menganggap atau jangan pernah merasa malu karena orang menganggap engkau masih muda. Tapi jadilah teladan dalam seluruh kehidupan. Nah, ini saudara-saudara, Rasul Paulus ingin supaya Timotius memiliki karakter kemandirian dan juga tangguh dalam berpelayanan. Dan ini juga kiranya menjadi bagian dari perjuangan orang tua dan para pelayan PA untuk bagaimana anak-anak layan mencintai pelayanan mereka. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Rasul Paulus memaparkan bagaimana masa lalunya yang begitu hitam pekat, tanpa rasa malu, tanpa rasa risih di hadapan Timotius. Tujuannya apa?
Tujuannya selain dia ingin menyampaikan kepada Timotius bahwa Allah sanggup mengubah kehidupannya, tapi Paulus inginkan supaya Timotius sadar bahwa dalam diri setiap orang tidak serta-merta dia putih semua, dia bersih semua, dia orang yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Jadi jangan menganggap diri saya sudah paling benar, saya sudah paling hebat. Malu kita dengan diri kita kalau kita berani berkata demikian. Malu dengan Tuhan Yesus. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk belajar jujur, terbuka, berani melihat kelemahan, kekurangan orang lain, tapi juga menyadari kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Lalu dalam segala kesadaran, keterbatasan, minta kekuatan dari Allah supaya semua kelemahan, kekurangan akan ditutupi, dilengkapi oleh Allah. Kebergantungan pada Allah ini akan tumbuh dengan sendirinya ketika anak-anak kita ajarkan tentang sikap yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur atas perbuatan Allah dalam hidupnya yang berdosa. Nah, di sini saudara-saudara, kita mengajak dan mengajar kepada anak-anak untuk memahami arti makna keselamatan di dalam Kristus. Bahwa dalam diri seorang anak kecil sekalipun, keselamatan itu Allah nyatakan supaya anak-anak kecil juga melayani Tuhan dengan anugerah keselamatan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi seluruh anak layan PA GPIB yang pada hari ini berusia 61 tahun. Tuhan berkati kiprah layan bakti anak layan PA GPIB dan di dalamnya para orang tua, para pelayan, pengurus Pelkat PA juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mempersiapkan membentuk karakter anak-anak layan menjadi lebih tangguh, lebih sungguh, dan lebih berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri bersama sekalian orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan
menaikkan syafaat. Syafaat pertama akan dilayani oleh anak-anak layan PA GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta dan akan saya tutup. Mari jemaat kita menaikkan syafaat. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa bagi bangsa kami yang sedang dilanda pandemi. Tuhan yang memampukan bangsa ini untuk melewati segala pencobaan yang kami hadapi. Tuhan ajarkan kami untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mematuhi protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh para pemimpin bangsa kami sebagai sumbangsih kami sebagai warga negara yang baik. Tuhan berkati dan beri kekuatan juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk berjuang membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, khususnya orang yang terpapar virus corona. Tuhan Yesus mau jamah dan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu yang sempurna. Tak lupa kami juga berdoa untuk para medis dan seluruh aparat yang terlibat dalam penanggulangan virus corona. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu karena mereka sudah secara sukarela berjerih lelah untuk membantu bangsa ini sembuh dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh umat yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi ini. Mungkin saja ada yang dirumahkan, ada yang berkurang penghasilannya, bahkan mungkin ada kehilangan pekerjaan. Tuhan ajarkan kami untuk percaya dan akan rencana indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami yang menaruh kepercayaan dan segala kekhawatiran hati kami kepadamu. Dengan kerendahan hati kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami pada saat ini sedang menghadapi COVID-19. Tuhan jaga bangsa kami, memberkati dari Bapak Presiden sampai seluruh jajarannya. Hilangkan virus yang sedang melanda bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberi yang terbaik buat bangsa dan negara kami dan gereja-gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih sayang-Mu tetap memelihara kehidupan kami, memberkati kami sebagai pribadi maupun keluarga, bahkan sebagai bangsa, negara, juga sebagai gereja-Mu Tuhan. Khususnya di tengah kondisi saat ini, kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara semangat dan pengharapan iman kami, sehingga kami kuat, kami tetap berjuang sampai batas waktu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami angkat pengharapan iman kami untuk Persekutuan Gereja GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan memberkati dinamika pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan memberkati para presbiter, penatua, diaken, para pelayan firman sakramen, para pendeta yang ada di wilayah pelayanan GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Kami berdoa untuk PHMJ, Tuhan berkati layan bakti para PHMJ ini, agar dengan kekuatan daripada Tuhan mereka dimampukan melaksanakan tugas harian majelis jemaat. Kami berdoa juga untuk BPPJ selaku auditor keuangan gereja Jemaat Karis. Tuhan juga berkati agar mereka melaksanakan tugas dalam pertolongan hikmat dan berkat Tuhan melingkupi hidup mereka. Kami juga berdoa untuk unit-unit misioner yang ada dalam gereja-Mu, ke-6 Pelkat,
Demikian juga komisi-komisi, bahkan panitia, Tuhan berkati agar layan bakti mereka berkenan di hati Tuhan dan jemaat beroleh penguatan iman lewat pelayanan mereka. Kami mendoakan secara khusus Pelkat, pelayanan kategorial, pelayanan anak, GPB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dalam pergumulan mereka yang saat ini Tuhan di masa pandemik mereka harus belajar dari rumah. Dalam segala keterbatasan Tuhan, kuatkan anak-anak kami untuk tetap bisa mengejar, membangun prestasi, belajar mereka. Berikan kekuatan kepada para orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka. Dan juga Tuhan, biarlah dengan pertolongan daripada hikmat Allah, anak-anak kami boleh tetap berprestasi dalam belajar mereka, sekalipun mereka harus belajar online. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan PA GPB Jemaat Karis. Tuhan berkati para pengurus, diberikan roh hikmat untuk memberi penguatan kepada anak-anak layan PA lewat ibadah-ibadah online yang setiap minggu di-sharekan. Tuhan, biarlah anak-anak sekolah, anak-anak layan PA boleh terus bertambah dan bertumbuh kualitas iman mereka di masa sulit sekalipun. Kami percaya dalam pertolongan Roh Tuhan, anak-anak-Mu tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan berkat Tuhan melingkupi hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, kesulitan-kesulitan ekonomi akibat kondisi COVID-19 ini. Tuhan, ada banyak jemaat-Mu yang bergumul dengan kesulitan ekonomi akibat pekerjaan mereka yang terhambat, bahkan tidak sedikit yang dirumahkan, yang di PHK karena perusahaan tidak sanggup membiayai gaji mereka. Tuhan, berikan kekuatan kepada jemaat-Mu untuk terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan dan bersama orang-orang yang mereka cintai, supaya semangat hidup tetap menguatkan imunitas maupun imanitas jemaat Karis. Terima kasih Tuhan, karena jemaat Karis dijauhkan dari segala paparan COVID-19. Tolong berkati ya Tuhan, lingkungan di mana gereja-Mu ini hadir di masyarakat Pulau Gebang. Tuhan berkati, biarlah gereja Karis tetap menjadi saksi, menjadi berkat di tengah hidup bermasyarakat di Pulau Gebang ini. Terima kasih Bapa, kami mendoakan juga karyawan kantor, koster, satpam, dan driver. Tuhan memberkati. Kami doakan juga Tuhan para koordinator sektor dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan kebersamaan persekutuan jemaat Karis agar tetap terpelihara dalam ikatan kasih Kristus, sekalipun kami jarang bertemu, kami hanya bertemu lewat ibadah online. Biarlah Tuhan cinta kasih di dalam kekuatan anugerah Allah tetap mengikat kuat persekutuan atau jalinan batin persekutuan jemaat Karis. Karena itu Tuhan, kami terus mendoakan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka yang bergumul dengan kondisi kelemahan fisik, sakit penyakit. Tuhan, tolong lawatan kuasa Tuhan menguatkan, memulihkan kesehatan jemaat-Mu agar dijauhkan dari segala penyakit yang membahayakan tubuh mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu dalam ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan di pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kami bawa dalam doa kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Ananda Henbert Christian F. Muntuan, Ibu Rita Istijab Risi, Dina Rauli Abram Pakpahan, Ibu Eni Muheni Manik, Veronica Ayu Wulandari Sutanto, Saudari Gloria Imelda Rompas, Saudara Dedi Haryanto Hermanto, Bapak David Setiawan Harsanto, Saudara Abednego Kakiai, Saudari Ruth Felingwi Waleleng,
Ibu Ani Siane Rompas, Ibu Mawar Hardiat Moko Simanjuntak. Demikian kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan di minggu ini, keluarga Patiwael Isliko, keluarga Michael Kakiai Purba. Tuhan berkati ucapan syukur kekasih-kekasih kami, biarlah mereka boleh terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi keluarga, orang-orang yang terdekat dengan mereka, sehingga pribadi bahkan keluarga rumah tangga mereka memancarkan kemuliaan Allah karena berkat-Mu memerintah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana, harapan, dan pergumulan jemaat Tuhan. Dari sektor 1, keluarga Mamahit Yakob, keluarga Hermanto, keluarga Mateos. Sektor 2, keluarga Watimena Patipelohi, keluarga Sibarani Watimena, keluarga Bernadus. Sektor 3, keluarga Patikawa Kehatu, keluarga Kelpitna Pesi Warisa, dan keluarga Budi Subakia. Sektor 4, keluarga Robert Senduk, keluarga Yakub Benu, keluarga Gloria Haryanja. Tuhan berkati apapun yang mereka rancang, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan dan berkat Tuhan memerintah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, akhirnya kami menyerahkan rencana hidup kami memasuki pekan yang baru ini. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus yang melampaui segala akal memelihara pengharapan dan perjuangan iman kami. Dan kami temukan kebaikan-kebaikan Tuhan di setiap pergumulan hidup yang kami hadapi di minggu yang baru ini. Kami pertaruhkan juga pelayanan kami sebagai penatua dia akan bertugas, sebagai organis pemandu pujian, sebagai multimedia, soundman. Kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami persembahkan pada pagi ini berkenan di hati Tuhan, dan berkat Tuhan memerintah dalam kehidupan kami, memasuki pekan yang baru dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebagai ekspresi rasa syukur, ucapan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan Pelkat PAGPIB, maka mari dengarkan persembahan pujian anak layan dan para pelayan Pelkat PAGPIB Jemaat Karis, Pulau Gebang, Jakarta, untuk memuliakan Tuhan. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang jawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah. Bahasanya berbeda dan mengucapkannya, tapi di dalam hatinya sama semuanya.
Jemaat yang diberkati, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela dengan mengingat kata Alkitab di dalam Mazmur 50 ayat yang 23 yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 78, baik 2, 4, dan 5. Jemaat yang diberkati, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah terkumpul ini. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatian sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan, serta informasi lainnya, sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, persiapan presbiter, pemandu lagu, dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu luring 13 September 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Katekisasi reguler atau umum diberitahukan kepada seluruh jemaat yang putra-putrinya sudah mengisi formulir katekisasi dapat dikembalikan pada korsek di sektor masing-masing atau pada kantor sekretariat Gereja Karis 10 Gebang, Jakarta setiap hari kerja. Pujian syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya kita selalu dalam keadaan yang diberkati. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini karena adanya pandemi COVID-19, ibadah kita di samping dilakukan di gedung gereja dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah, kita juga masih melakukan ibadah secara online untuk jemaat yang belum bisa hadir di gedung gereja, di mana untuk terus melakukan ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah pelkat yang dilakukan secara online, diperlukan peralatan yang bisa secara langsung live streaming. Karena itu, alat yang dipakai merupakan pinjaman dari jemaat. Mengingat pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan waktunya belum dapat dipastikan berapa lama, maka dipandang perlu bagi jemaat Karis untuk memiliki sendiri peralatan live streaming. Dalam SMJ tanggal 18 Juli 2020 telah diputuskan bahwa jemaat Karis akan membeli perangkat untuk live streaming. Untuk itu kami mohon partisipasi warga jemaat GBIP Karis dan simpatisan untuk membantu mengadakan perangkat live streaming antara lain sebagai berikut. 1. Laptop, 2. Upgrade website, 3. Kamera dan tripod, 4. Switcher, 5. Router, 6. Kabel HDMI, 7. External hard disk, 8. Zoom recorder. Adapun total biaya yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 40 juta rupiah. Bila jemaat mau berpartisipasi secara langsung dapat menghubungi Ketua PEG Bapak Penatua Darin Erlego. Ucapan selamat HUT kelahiran dan HUT perkawinan. Majelis dan seluruh warga GBIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tipar Cakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi. Dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GPIB Karis bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Laporan keuangan. Laporan penerimaan tanggal 30 Agustus 2020 sebesar Rp11.655.000. Dan apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman,
Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapos Sambuaga STH, pendeta non-organik berdomisili di GPIB Karis Jakarta, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, soundman, kameramen. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan HUT ke-61 Pelkat Pelayan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak, demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPAL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61, sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua,
jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut amanat pengutusan. Saudara-saudara, di usia pelayanan ke-61 tahun Pelkat PA GPIB, marilah membangun komitmen untuk mempersiapkan karakter spiritual anak-anak layan PA yang tangguh, yang sungguh, yang setia, taat, dan sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan sekarang marilah kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang telah saudara dengar dalam kehidupan di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.
firman dan hadirin jemaat bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.